Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Karena itu berikanlah kami hati yang paham, dan biarlah roh hikmat yang daripada Tuhan turun kiranya atas kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang mengerti, pikiran yang jelas di dalam menerima firman-Mu dan menelaahnya. Karena kami yakin percaya hanya pertolongan-Mu lah, sehingga kami boleh memiliki hati yang paham, sehingga kami boleh berpengertian akan isi hati Tuhan. Karena itu tolonglah kami, dan inilah hati kami, cerahilah kami Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kami boleh tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23b, yang adalah tema Natal yang diturunkan oleh PGI dan KWI untuk kita gumuli di tahun 2020. Tema Natal tahun 2020 dari Injil Matius pasal 1 ayat 23b. Namun saya akan membacakannya secara keseluruhan dari ayat 23 ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudaraku dimanapun berada, saya yakin dan percaya kita semuanya boleh bersuka cita karena merasakan lawatan Tuhan pada saat ini. Amin. Sebagaimana Natal yang sesungguhnya adalah terjadinya lawatan Tuhan hadir di muka bumi ini bersama-sama dengan manusia. Maka demikian juga kiranya di Natal ini dalam mendengarkan firman Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudaraku menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu, lawatan Tuhan kiranya hadir bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Dalam firman Tuhan yang menjadi tema Natal untuk tahun 2020 ini, dikatakan Allah menyertai kita. Allah menyertai kita, Immanuel. Mungkin ini menjadi sesuatu pertanyaan. Bagaimana Allah, harus saya akui, menyertai aku di sepanjang tahun 2020? Karena begitu banyak persoalan, tantangan, dan pergumulan. Karena di mana-mana diberitakan bagaimana seolah-olah dunia ini mengalami dan menghadapi krisis karena dampak COVID-19 itu. Mungkin Bapak Ibu saudaraku, karena kita boleh setiap hari di tahun 2020 diperlihatkan, diperdengarkan, dipertontonkan kepada kita bagaimana keganasan daripada COVID-19, yang tentunya setiap hari kita boleh melihat, kita boleh mendengar berapa jumlah orang yang menjadi korban dari keganasan COVID-19 ini. Dan banyak hal lain lagi, bagaimana dampak daripada COVID ini menghancurkan kehidupan, ya, kebersamaan kita, seolah kita harus hidup menjauh dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, dari orang yang kita kasihi. Jadi dampaknya begitu mempengaruhi kehidupan bersosialisasi kita. Demikian juga dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan bergereja kita, dalam kehidupan bersosialisasi kita yang lainnya. Kita sepanjang tahun 2020 mungkin kurang menikmati bagaimana indahnya pesta-pesta, ya, pesta pernikahan, pesta sukacita lainnya. Sepanjang tahun 2020 kita terus dibayang-bayangi ketakutan dengan menjaga kesehatan kita. Sepanjang tahun 2020 kita boleh, ya, merasakan bagaimana kita tidak bisa bersosialisasi atau bertemu, bersekutu secara raga di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Demikian juga dalam hal kehidupan ekonomi kita begitu terasa dan berdampak oleh COVID-19 ini.
Bagaimana saya harus mengakui dan bisa mengakui bahwa Allah menyertai aku? Mungkin itu pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku, tapi saya mau katakan, percayalah dan ketahuilah, kita harus tetap mengakui bahwa Allah menyertai kita. Karena penyertaan Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan hanya ketika kita ada dalam sukacita, ketika kita ada dalam untung, ketika kita ada dalam kesuksesan, ketika kita ada dalam keberhasilan. Bukan seperti itu saja penyertaan Tuhan. Tapi justru Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya penyertaan Tuhan itu ketika kita dalam kegelisahan, ketika kita ke dalam ketersingkiran, ketika dalam menghadapi persoalan dan pergumulan, ketika ada tantangan, ketika ada ancaman, ketika ada ketakutan. Justru dalam hal itulah sesungguhnya kita boleh mengatakan Allah menyertai kita. Dan penyertaan Allah itu yang memberikan jaminan kepada kita, boleh kuat, boleh kokoh, boleh berdiri senantiasa menghadapi persoalan dan pergumulan itu. Sama seperti Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam konteks khotbah kita ini, bagaimana Yusuf dan Maria di dalam menghadapi persoalan dan tantangan, pergumulan mereka dalam kehidupan pertunangan yang terjadi. Karena Maria sedang bertunangan dengan Yusuf ketika itu. Ini yang digambarkan dan dilukiskan oleh Injil Matius di dalam hal kelahiran Kristus. Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Maria orang yang baik hati, perempuan yang sangat baik hati, adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan dan dia sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dalam proses pertunangannya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dengan Yusuf, dikatakan di sana apa? Rupanya dia mengandung. Dan Yusuf tentunya sebagai calon suaminya, Yusuf sebagai tunangannya, merasa terpukul dengan kejadian tersebut, dengan peristiwa itu. Dia mencoba, dia merencanakan, dia mau hendak menceraikan Maria di dalam pertunangan itu. Karena Yusuf itulah orang yang sungguh-sungguh, yang tulus hatinya. Dan dia tidak mau mencemarkan nama calon istrinya itu di muka umum. Itu yang dikatakan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yusuf adalah orang yang baik hati dan tulus hatinya. Dan dia tidak mau mencemarkan nama baik daripada Maria. Karena itu dia hendak menceraikan Maria dalam hal pertunangan tersebut. Karena Maria mengandung pada masa pertunangan. Karena hal itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik menurut hukum dan adat Yahudi ketika itu. Maka dia merencanakan hendak menceraikan Maria dalam pertunangan itu. Inilah kegalauan daripada Yusuf. Inilah ancaman, tantangan, persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf dalam proses pertunangan itu. Tapi kita akan melihat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah campur tangan, bagaimana Allah menyertai Maria dan Yusuf dalam menghadapi persoalan dan pergumulan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah hadir di dalam mimpi melalui malaikat. Dan malaikat menceritakan dan memberitahukan segalanya apa yang terjadi di dalam hal kehamilan daripada Maria tersebut. Di dalam mimpi malaikat menyatakan dan menyingkapkan yang sesungguhnya bahwa Maria itu mengandung adalah karena Roh Kudus. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan kalau Maria itu sendiri sesungguhnya dia sudah tahu, kalau dalam konteks daripada Lukas, dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Maria itu hendak mengandung. Malaikat juga datang kepadanya dan menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang mengagetkan Maria. Dan itu dikatakan dalam konteks Lukas ketika malaikat hadir. Dan Maria bagaimana sikapnya dikatakan sana. Akhirnya menyambut ketika malaikat berkata bahwa Roh Kuduslah yang berkuasa atas Maria sehingga dia mengandung. Ketika Maria berkata bagaimana mungkin itu terjadi? Malaikat katakan Roh Kudus
akan turun atasmu, akan menaungi engkau. Kata malaikat. Akhirnya apa? Maria menerima. Ketika Maria berkata, aku belum semua bersuami, bagaimana itu mungkin terjadi? Malaikat berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu Maria dalam konteks Lukas berkata, jadilah kepadaku, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia menerima, Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang Yusuf didatangi oleh malaikat dalam konteks Matius ini. Injil Matius menceritakan bagaimana indahnya kunjungan malaikat itu untuk meyakinkan, menyingkapkan, memberitahukan segalanya atas apa yang terjadi pada Maria di dalam mimpinya. Malaikat hadir. Lalu malaikat menyampaikan bahwa Maria itu mengandung adalah dari Roh Kudus. Maka jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, kata malaikat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Akhirnya apa? Bersambung pemberitahuan dari malaikat itu. Dikatakan di sana bahwa Maria mengandung dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi tujuan yang besar terjadi di dalam hal mengandungnya Maria. Ada tujuan Allah. Rupanya melalui bayi yang dikandung oleh Maria itu, maka Allah akan memberikan pengampunan dosa. Karena Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka engkau akan menamakan dia Yesus, kata malaikat. Engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sana, Maria itu mengandung supaya genaplah apa yang dikatakan, yang difirmankan Allah melalui nabi-nabinya. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi Maria itu rupanya dalam hal mengandung adalah karena Allah sendiri yang punya rencana. Maria akan menjadi alat Tuhan menggenapi janjinya. 700 tahun sebelumnya sudah disampaikan nubuat itu kepada orang Israel atau orang Yehuda. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudaraku di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini kepada orang Yehuda ketika Ahaz menjadi raja atasnya. Ahaz menjadi raja atas Yehuda. Raja Ahaz memimpin orang Yehuda dalam memerintah bangsa Yehuda. Dan kala itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih terjadi pengepungan dari raja yang berkuasa di sekitar mereka, yaitu Raja Samaria bersatu dan berkoalisi. Bersatu dan berkoalisi dengan Raja Aram. Dan di sana Bapak Ibu Saudaraku mereka hendak mengepung Yehuda. Sementara Raja Israel yang kita sebut dengan Israel Utara dengan Raja Aram mengancam dan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Raja Yehuda. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Raja Ahaz ketika itu sampai-sampai digambarkan, kalau kita baca dalam pasal 7 dari kitab Yesaya ini, dikatakan di sana bagaimana takutnya Raja Ahaz sampai-sampai seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ayat yang kedua, Raja Ahaz bersama dengan rakyatnya ketakutan seperti pohon yang bergoyang ditiup angin. Gemetar hatinya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kala ketakutan seperti itu, di saat ada ancaman seperti itu, Allah datang hendak menyatakan penyertaannya. Dan ini disampaikan oleh Yesaya, jangan takut. Jangan takut. Ayat 4 dikatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu. Dan janganlah hatimu kecut.
kata firman Tuhan melalui Yesaya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Ahaz penuh dengan ketakutan. Akhirnya Allah mau menyatakan diri, Allah mau memastikan, Allah mau menjamin kehadirannya. Dan itu disampaikan oleh Yesaya. Yesaya meyakinkan dengan sungguh supaya Ahaz itu dipenuhi dengan keteguhan hati untuk menghadapi ancaman yang datang dari Raja Aram dan Samaria itu. Tapi apa yang terjadi? Justru semakin menjadi-jadi, Ahaz ini penuh dengan kegentaran. Hatinya kecut. Yesaya berkata, mintalah tanda dari Tuhan. Kalau kau tidak percaya, mintalah tanda. Tapi Raja Ahaz tidak mau menerima dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yesaya. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya Yesaya menyatakan ayat 14 yang adalah tema Natal kita tahun ini, sebagaimana yang dituliskan oleh Injil Matius pasal 1 di ayat 23 yang mengatakan seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda. Ketika Yesaya berkata mintalah tanda, tapi Ahaz tidak mau meminta tanda itu. Akhirnya Tuhan sendirilah yang memberikan tanda melalui seorang anak darah, seorang perempuan muda akan melahirkan, akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kata Immanuel itu Bapak Ibu Saudaraku pertama sekali terjadi di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 ini untuk meyakinkan Ahaz dan rakyat Yehuda yang sedang dalam ketakutan. Immanuel. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku yang kita rayakan pada saat ini perwujudan ketika Ahaz menolak dan tidak percaya dengan Immanuel itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, 700 tahun berikutnya ya, dalam Injil Matius itu dikatakan digenapi dan dirayakan. Dan inilah yang kita rayakan dalam suasana Natal kita tahun ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita merayakan Immanuel yang sudah 700 tahun ketika itu, antara kelahiran di Injil Matius dengan nubuatan yang terjadi di kitab Yesaya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Natal itu berarti perayaan perwujudan atas terwujudnya janji Allah kepada umat manusia. Immanuel berarti Allah menjadi manusia, Allah yang jauh, yang transenden, menjadi Allah Immanuel, imanen, bersama-sama, beserta dengan kita. Allah yang jauh itu menjadi Allah yang dekat, menyatakan penyertaannya, menyatakan kehadirannya, dan dia ada bersama-sama dengan kita. Maka kalau Ahaz menolak Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menerimanya. Dan itu yang dikatakan kepada Yusuf. Ketika Yusuf dalam ketakutan, ketika Yusuf dalam kecemasan itu Bapak Ibu Saudaraku, maka Immanuel, Allah yang hadir itu, Allah yang nyata itu, meneguhkan hatinya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, seperti Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti apa yang kau katakan, katanya. Demikian juga kalau kita lihat di dalam Injil Matius ini, bahwa Yusuf juga sesudah dia bangun dari tidurnya, lalu Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, penyertaan Allah di dalam Immanuel itu nyata kini dan di sini. Bukan hanya kepada Yusuf, bukan hanya kepada orang-orang Israel, tapi juga kepada kita. Karena pernyataan Allah yang Immanuel itu Bapak Ibu Saudaraku, itu yang kita rayakan. Allah itu sungguh-sungguh hadir karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu adalah omnipresent, yang maha hadir. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, secara raga, secara fisik Allah pernah hadir dalam dunia ini bersama-sama dengan manusia. Dan dikatakan
Allah itu hadir melalui kelahirannya secara manusia oleh Maria di dalam pertunangannya dengan Yusuf. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan takut, jangan pernah berkata sendirian, sebab Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan inilah yang menjadi sukacita Natal. Karena di dalam pergumulan dan kesesakan yang kita hadapi, kita harus tahu, kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Ingatlah, Allah itu berkuasa atas situasi dan kondisi yang kita hadapi. Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dan yang Dia kasihi. Dan ingat, penyertaan Allah sungguh-sungguh yang dinanti setiap orang di dalam kehidupannya. Karena dengan penyertaan Allah, maka kita boleh menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Penyertaan Allah itu yang membuat kita kokoh. Karena itu, jangan takut, sebab Allah menyertaimu. Ini seperti yang pernah dikatakan oleh Yesaya di dalam pasal 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah memegang tangan kita. Allah, Dia yang senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Allah yang akan mengalahkan setiap kecemasan, ketakutan, dan ancaman kehidupan ini. Karena itu, pastikan Allah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudaraku, bersama-sama dengan kita dalam perjalanan kehidupan. Karena dimanapun, kapanpun tantangan itu selalu ada. Tapi tantangan dan ancaman, ketakutan itu akan selalu ada. Tidak menjadi sesuatu lagi, tidak menjadi sesuatu yang harus membuat kita kecut, tidak sesuatu yang membuat kita tawar hati. Karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sungguh indah bahwa jaminan penyertaan Allah seperti yang dikatakan kepada Yusuf dan Maria dalam menghadapi persoalan pergumulan di dalam pertunangan mereka. Demikian juga penyertaan Allah, itulah kiranya juga yang menjadi jaminan dan kepastian dalam menghadapi persoalan dan pergumulan kita, khususnya ya di tahun 2020 ini. COVID-19 pasti sesuatu hal yang membuat kita terancam, membuat kita cemas. Tapi karena Allah ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan kuat dan tentunya kita akan keluar sebagai pemenang. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini sungguh indah dilukiskan dan digambarkan oleh Injil Matius. Di dalam pasalnya yang pertama sudah menyatakan bahwa Allah itu hadir, dan itulah yang kita rayakan di dalam Natal. Dan penyertaannya yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kita. Dan mengakhiri kitabnya, Injil Matius ini juga di pasal 28, dikatakan di ayat 20 bahwa akan senantiasa penyertaan Tuhan itu kepada kita. Dikatakan ayat 20b, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman, aku menyertai kamu senantiasa. Ini Bapak Ibu Saudaraku, maka penyertaan Tuhan yang senantiasa itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan inilah sesungguhnya Natal, bahwa Allah sudah bersama-sama dengan kita, bahwa Allah sudah beserta dengan kita. Penyertaan Allah itu menjadi jaminan kesuksesan dan keberhasilan dan berkat-berkat Tuhan. Bukan tidak ada tantangan bagi Yusuf karena adik-adiknya yang menjual dia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, karena penyertaan Tuhan, maka di dalam pergumulan itu dia boleh tetap menjadi kesukaan bagi Potifar. Dia boleh menjadi sesuatu yang membawa keberhasilan dalam keluarga itu. Karena penyertaan Tuhan, maka apa yang dia pegang, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, Tuhan membuat berhasil, dan itu membuat kesukaan bagi tuannya. Demikian juga, biarpun dia di penjara, tapi karena bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan, dia boleh bersinar di sana, Bapak Ibu Saudaraku. Dan akhirnya dia boleh bersinar di Mesir,
Meskipun dia adalah orang asing di sana, tapi dia menjadi pemimpin di sana. Demikian juga Daniel, karena penyertaan Tuhan dia sanggup dan mampu menghadapi singa-singa yang ganas ketika itu. Di dalam perapian juga sampai dipanaskan berlipat kali ganda, tapi dia boleh menang dan mengalahkan pergumulan dan persoalan ataupun tantangan atau api itu sendiri. Maka Bapak Ibu saudaraku, penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak ada persoalan dan pergumulan. Ketika Tuhan menyertai, ketika Tuhan hadir, ada bersama-sama dengan kita, bukan berarti tidak ada persoalan. Sama seperti Yusuf dan Maria, orang yang baik-baik, orang yang tulus hati, orang yang dipakai oleh Tuhan, tapi juga menghadapi persoalan dan pergumulan. Akhirnya penyertaan Tuhan itu sesungguhnya memberikan kemampuan, kekuatan, dan membuat kita sanggup melakukan apa seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu saudaraku, ketahuilah, Natal yang kita rayakan ini, kehadiran Allah yang maha tinggi menjadi Allah yang imanen, Immanuel, bersama-sama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, saya yakin itu membuat kepastian dan jaminan bagi kita, boleh kuat dan kokoh. Saya ingat anak saya, ya, kalau saya tidak ada bersama dengan anak saya di rumah, kalau hujan deras, kalau petir saling menyambar, kalau terjadi di sana petir ataupun kilat menyambar-nyambar, pasti dia ketakutan. Tapi ketika saya bersama dengan dia, saya dan mamanya ada di rumah, sehebat apapun hujan, sehebat apapun suara petir, sehebat apapun itu, kilat itu menyambar-nyambar, tapi dia bisa sanggup bermain-main, dia sanggup bernyanyi-nyanyi di sana. Demikian juga Bapak Ibu saudaraku, sehebat apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, ya, seberat apapun itu tantangan dan ancaman itu Bapak Ibu saudaraku, kalau Tuhan bersama dengan kita, saya yakin kita akan sanggup dan mampu menghadapinya. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, Natal ini adalah pernyataan Allah yang bersama-sama dengan kita. Pernyataan kehadiran Allah. Dia hadir bukan hanya dengan kata-kata. Dia menyatakan cinta kasih-Nya, dia menyatakan anugerahnya, dia menyatakan kehadirannya bukan oleh malaikat, bukan dengan menyuruh bala surgawi, tapi dia sendiri yang hadir. Maka Bapak Ibu saudaraku, inilah kemahakuasaan dan kemahaluar biasaan kasih Allah yang kita yakin dan percaya itu. Allah yang maha tinggi mau bersama-sama dengan kita di dalam segala keberadaan kita. Terpujilah Tuhan dan bersyukurlah, bersukacitalah karena Allah bersama dengan kita. Hanya saja kalau Allah bersama dengan kita, tanya diri kita, layakkah aku beserta Tuhan dengan segala keberadaanku? Jangan pernah permalukan Tuhan yang bersama-sama dengan engkau dalam perjalanan hidupmu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, maka kita juga harus berkenan dengan Dia. Bersama-sama dengan Tuhan berarti perilaku hidup kita haruslah sesuai dengan Tuhan yang bersama dengan kita berjalan tersebut. Terpujilah Tuhan dalam Kristus. Mari kita bersukacita dan senantiasa boleh memperlihatkan sukacita kita, karena Kristuslah kehadiran Allah yang menjadi nyata, menjadi manusia bersama dengan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah menyapa kami. Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau membangkitkan semangat kami, Engkau peduli dengan kehidupan kami, Engkau bersama dengan kami. Maka sehebat apapun persoalan dan pergumulan, apapun yang boleh kami hadapi, kami tidak sendirian lagi, karena Tuhan bersama dengan kami, dan Engkau adalah Allah yang sungguh peduli dengan kehidupan kami. Maka kami boleh kuat, dan kami boleh memenangkan setiap persoalan dan pergumulan kami. Kami akan menghadapi dunia ini bersama dengan kuasa Tuhan, karena kami yakin dan percaya Roh-Mu itulah yang menyertai kami senantiasa hingga pada akhir zaman. Dalam Kristus kami berdoa, amin.